Halo para penggemar dan pemirsa Suyanto.id. Kita berbagi pengetahuan lagi yuk di channel Anda, channel pendidikan Suyanto.id. Nah, kali ini kita mengundang tamu istimewa, yaitu Bapak Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. Sumaryanto MKes AIFO. Dan apa perlunya kita mengundang beliau, ini akan memberi kiat kepada para siswa SMA, SMK, MAN yang akan melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Bagaimana cara mendaftarnya, bagaimana supaya sukses, bagaimana memiliki peluang diterima yang sebesar-besarnya. Nah, jangan lupa klik subscribe dan share video ini supaya teman-teman kalian banyak yang memahami bagaimana mendaftar ke perguruan tinggi dengan cara yang efektif sehingga dia bisa masuk ke perguruan tinggi yang diidamkan. Nah, kita sapa dulu tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rektor Senior, Pak Dirjen Profianto. Oke, kita bertemu dan mudah-mudahan sehat walafiat dan selalu sukses, Pak Rektor. Amin, Prof. Nah, ini Pak Rektor, pertanyaan kita adalah setiap tahun para mahasiswa itu kan, maksud saya para siswa SMK, SMA, MAN yang sudah kelas 3 atau kelas 12 itu kan harus mencari pendidikan tinggi, dan tentu saja dari semua itu yang pasti adalah tidak bisa diterima semua. Paling yang bisa diterima itu mungkin ya sekarang 20%-an atau bahkan nggak ada dari lulusan SMA, SMK, MAN itu. Nah, ada skenario apa saja dalam mendaftar di perguruan tinggi negeri, Pak Rektor, secara nasional? Gimana, Pak Rektor? Makasih, Prof. Yanto. Secara relatif umum, PMB penerimaan mahasiswa baru 2022 UNY hampir sama dengan tahun 2021 melalui 3 skim utama, Prof. Pertama, senam PTN itu seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Itu berbasis nilai raport dengan kuota 30%. Oke. Dan yang kedua, skim UTBK SBMPTN. Tulis berbasis komputer, itu seleksi bersama dengan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi UIN serta Politeknik Nasional. Itu kuotanya 40%. Yang terakhir UNY seperti tahun kemarin menggunakan skim seleksi mandiri dengan kuota 30% dari kuota masing-masing prodi. Oke. Nah, yang 30% ini kita bagi atau kami bagi melalui berbagai sub. Ya, salah satunya UNY juga menghargai skor UTBK yang dipakai menggunakan jalur SM. Tapi di luar itu, karena UNY masih percaya dengan konsep sang juara itu dibuat, maka skim jalur mandiri kami membuka berbagai alternatif. Misalnya jalur mandiri prestasi unggul, prestasi akademik, prestasi unggul olahraga. Di samping yang menggunakan skor UTBK, adik-adik yang belum diterima itu masih bisa daftar di seleksi mandiri. Yang terakhir menggunakan seleksi mandiri dengan jalur CBT, Computer Based Test. Ada baik yang berdomisili di daerah maupun yang kalau suatu saat nanti pandemi mereda luring. Tapi kemarin pure semua kita berbasis domisili, Prof. Yanto. Nah, Pak Rektor, sebentar. Yang skema-skema
senam PTN 30, SBM PTN 40%, kemudian seleksi mandiri 30%. Ini dimiliki semua universitas, semua PTN atau hanya UNJ saja, Pak Rektor? Semua PTN. Oke. Oh, jadi ini polisi nasional memang ya, yang disepakati J, oleh J. para peserta PTN yang tergabung dalam apa penerimaan. LTMPT. Oke, senam apa namanya, penerimaan mahasiswa baru, PMB, ya, penerimaan mahasiswa baru itu. Nah, J. ini gimana supaya memiliki kiat-kiat yang jitu, Pak Rektor? Kalau mahasiswa atau calon mahasiswa atau tamatan SMA harus daftar di UNJ misalkan saja. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dikalkulasikan supaya dia peluang diterimanya besar, di samping tentu saja menurut minat dan bakat dan ketertarikan mereka pada suatu program studi. Pak Rektor. Prof. Yanto, begini, salah satu kunci sukses adalah bagaimana tepat memilih prodi ya, di UNJ. UNJ tahun 2021 yang di Liga IKU dinobatkan menjadi peringkat 2 nasional, itu dampaknya sekarang ini banyak kami menerima tamu-tamu dari sekolah-sekolah baik dalam dan luar negeri untuk kuliah di UNJ. Apalagi dari 8 indikator kinerja utama itu, UNJ meraih 5 peringkat tertinggi dari 8. Nah, dampaknya banyak para sekolah studi banding atau menanyakan secara tidak langsung mengakses UNJ. Nah, yang kami usulkan, kami rekomendasikan supaya sukses, salah satunya adalah mempertimbangkan animo tahun yang lalu yang relatif. Animo itu 2 tahun, 3 tahun terakhir ini relatif sama, Prof. Yanto. Ya, oke. Ya, dari masing-masing prodi yang ada. Nah, dengan memperhatikan animo, adik-adik calon mahasiswa itu bisa tahu passionnya itu di mana. Kan daripada berisiko, toh prodi-prodi di UNJ ini relatif qualified sama, kualitasnya sama. Nah, adik-adik itu kadang memaksakan untuk mendaftar diterima di prodi tertentu yang relatif animonya tinggi, peluangnya diterima kurang baik, bahkan lupa kalau prestasi adik-adik ini meskipun di raport tinggi, tapi yang tidak dicermati disparitas kemampuan esensial antara siswa satu yang lain dan di sekolah yang berbeda, itu masih ada deviasi. Jadi nilai tinggi raport di suatu tempat ini belum tentu capable untuk berkompetisi dengan nilai raport yang lain, itu terutama yang senam PTN itu, Prof. Ya, itu apa sebabnya? Itu dibobot ya, atau dilihat semua perguruan tinggi mempunyai track record sekolah masing-masing. Dari sekolah itu dilihat prestasi akademik siswanya yang diterima di SNMPTN, kemudian diaplikasikan untuk menentukan trust terhadap sekolah itu. Apa strategi yang digunakan oleh PTN bahwa dia percaya kepada raport itu. Bagaimana cara membandingkan, Pak Rektor, satu dengan yang lain? Akreditasi sekolah, Bapak. Sekolah itu juga menentukan termasuk kuota untuk mengikuti senam PTN itu, Pak Dirjen. Kuota per sekolah atau kuota bagaimana Per itu? sekolah, sekolah tertentu itu kemampuannya maksimal sekian untuk mengikuti senam PTN. Dan itu sudah dikirimkan oleh PTN-PTN kepada seluruh SMA. Jadi sekolah-sekolah itu juga sudah mengetahui sebetulnya. Tapi sekali lagi yang paling dilakukan salahnya itu terlalu emosional
memaksakan di prodi tertentu. Ya, ya. Dan padahal prodi tertentu itu selection ratio-nya itu sangat tinggi. Selection ratio Luar itu biasa, artinya iya. yang daftar berapa, yang diterima berapa. Sehingga bisa jadi di UNJ itu ada yang harus bersaing, satu orang harus menyingkirkan 1.000 orang. Ada kan di jurusan itu, Pak Rektor? Kalau satu orang 1.000 belum ada, Pak Dirjen. Oh, belum ada. Belum ada. Tapi yang paling sengit berapa itu? Satu orang Ya. menyingkirkan 50 misalnya. Oh, lebih. Ada yang di atas 100 dalam skim tertentu. Oke, ya inilah. Itu Ya, ini yang harus diketahui oleh para siswa. Jadi Anda harus mencermati animo 3 tahun terakhir di ya, masing-masing jurusan. Dan itu terus. datanya ada di webnya PTN ataupun di webnya SBM PTN mungkin atau di PMB, Pak Rektor. Buka saja di webnya UNY, PMB UNY 2022 itu sudah datanya komplit, Prof. Yanto. Oke, ya ini yang harus diketahui oleh para siswa. Kemudian kalau SNMPTN misalnya sudah lewat, nah harapannya dia kan masuk kan lewat skema berikutnya SBMPTN yang 40% itu, Pak Rektor. Kalau Betul, Prof. ini harus tes tertulis ya, ini. Ya, Nah, biasanya perilaku calon mahasiswa gimana? Yang tidak lolos di SNMPTN itu mestinya kan daftar lagi itu, kebanyakan. Gimana? iya, bahkan sekarang itu, Bapak, adik-adik itu sudah sedia payung sebelum hujan. Senam PTN mendaftar, misalnya, UTBK mendaftar, SM mendaftar. Karena SM itu satu alternatif yang biasanya paling akhir, Prof. Yanto. Ya. Wah, itu kompetisinya luar biasa karena kuotanya tinggal sedikit. Adik-adik mahasiswa, calon mahasiswa tidak diterima di senam PTN, tidak diterima di UTBK, SBMPTN. Oke. Yang tadi kabarnya kalau ke skema mandiri itu nilainya, nilai UTBK itu masih bisa digunakan, Pak Rektor. Ada, kami atau UNY masih mengapresiasi salah satu skim untuk masuk di jalur seleksi mandiri itu menggunakan skor UTBK. Ya, bagi adik-adik yang tidak diterima di SBMPTN dengan skor UTBK itu bisa memilih lagi ya, di prodi yang sama dengan menggunakan skor UTBK karena kompetitornya kan berbeda. Tapi rata-rata kemarin kami amati yang menggunakan skor UTBK itu kecenderungannya calon mahasiswa itu menurunkan grade-nya. Dan itu juga salah satu taktik yang digunakan oleh teman-teman adik-adik mahasiswa. Misalnya waktu di senam PTN tidak diterima di prodi A, dia mencoba di prodi A skor UTBK tidak diterima. Nah, trennya dia menurunkan, bahkan menurunkan lebih dari 2 grade animo peluang diterimanya. Dan itu bisa diterima menggunakan skor UTBK itu. Wah, ya bagus itu strategi itu. Misalnya di A itu kompetisinya 1 banding, ya, misalnya 1 banding 100. ya. Nah, kemudian di SBMPTN A masih daftar. Kemarin di UTBK SBMPTN diketahui 1 banding 110. Nah, dia tidak berani mengambil di prodi A, prodi D yang 1 banding 50. Dan saya amati tren itu dilakukan oleh adik-adik calon mahasiswa. Ya, namanya usaha. Ini perhatikan. Jadi apa yang disampaikan Pak Rektor ini gunakan sebagai strategi kalian para siswa SMA yang akan
SMA, SMK, MAN yang akan mencari perguruan tinggi negeri. Nah, ketika menggunakan nilai UBTK, UBTK ya, ujian berbasis UTBK. UTBK ya, ujian Eh, tertulis berbasis komputer UTBK yang tidak diterima di SBMPTN itu digunakan di SM, skema mandiri. Berarti kalau menggunakan nilai ujian tertulis berbasis komputer itu di senam, bukan di skema mandiri, sudah nggak ngapa-ngapain, hanya nyetorkan nilai saja, nggak perlu tes, nggak perlu apa-apa kan Pak Rektor? Betul, jadi nilai itu sudah disediakan oleh LTMPT yang mengkoordinasikan Senam PTN, SBMPTN. Yang kebetulan kemarin UNY kan wakil ketua bidang keuangan sarana prasarana. Ya. Ketuanya LTMPT Pak Rektor UNER Prof Nasir, sekarang Prof Asari ITS. Nah, itu sudah disediakan. Jadi Oke. tidak perlu tes lagi. Tapi Prof Yanto, hebatnya orang yang sama itu juga daftar pakai UTBK, skor di SM, kemudian juga daftar di CBT, juga daftar di prestasi akademik. Yang apple to apple prestasi akademik itu juga menggunakan rapot yang digunakan ya, di senam PTN. Nah, untuk mengantisipasi dia kalau tidak diterima itu daftar SM jalur akademik, jalur CBT, jalur UTBK. Itu sebetulnya ada nggak yang itu mubadir, Pak Rektor? Ngapain daftar itu kalau peluangnya kecil misalkan saja? Atau memang daftar-daftar itu gratis? Mereka mencoba daftar banyak hal itu. Gratis atau harus bayar? Harus bayar, Bapak. Jadi setiap bayar di skema apapun harus bayar dari. J, J. Oke. Ya itu hanya anu aja, Prof Yanto. Ketakutan adik-adik untuk tidak diterima. Ya wajar memang dari jutaan Ya tamat. karena tinggal terakhir kali seleksi mandiri itu. Apalagi kuotanya 30%. Nah, Oh. adik-adik kalau senam PTN juga SMU juga berisiko. Dalam sekolah yang sama, prodi yang sama, ya, kelas yang sama, nah, dia kan juga nggak tahu. Pesaingnya adalah salah satunya dari kelas yang sama itu, di prodi yang sama. Maka alternatifnya juga pakai skor UTBK. Dan yang paling terakhir itu CBT. Oh, Maka ada kalanya yang CBT tidak banyak hadir itu karena sudah diterima di senam prestasi akademik, jalur raport itu, Prof Yanto, atau lewat UTBK karena yang CBT seleksi mandiri itu memang kita tempatkan di akhir-akhir, Bapak. Iya, iya, iya. Nah, pendaftaran itu apa memang tidak bergelombang, Pak Rektor? Apakah orang bisa mendaftar sekaligus bersamaan senam PTN itu untuk skema-skema yang lain seperti skema UTBK, kemudian SM itu langsung daftar sekaligus atau berperiode? Kalau yang khusus SM itu kebijakan kita relatif agak kita samakan awal, Bapak. Jadi misalnya dia ingin dua-duanya harus daftar dua-dua bareng gitu ya? Ya daftar. Oke. Dan ketika dia ini tinggal centrang saja ya. Misalkan dia menggunakan skor berbasis komputer tadi di SM mandiri, di skema mandiri itu kan tinggal setor identitas saja karena nilainya sudah ada di basis di database-nya LTMPT. bersama. Ya, LTMPT yang diberikan LTMPT. ke perguruan tinggi masing-masing. Ya, LTMPT itu lembaga tes masuk perguruan tinggi. Lembaga tes masuk perguruan tinggi. Ya, wah lumayan itu. Enggak usah ke sana kemari. Tetapi yang ke sana kemari itu ketika dia mengikuti
CBT untuk skema mandiri. Tapi itu di daerah masing-masing ya. Betul. Jadi kemarin 100% kita CBT itu karena pandemi yang 2021 itu masih mengkhawatirkan berbasis domisili. Ya Pak. Nah ini Bapak karena Ketua Umum DPP UNY, ya kita melibatkan stakeholder mitra Ya. yang ada di wilayah-wilayah. Maka Ya, saat Bapak melantik DPD IKA se-Indonesia itu gunanya di sini nih Bapak. Oke. Ya. Untuk Di mulai dari samping sebagai tim Sospro UNY, dia kita libatkan untuk membantu memonef pelaksanaan CBT di daerah masing-masing. Maka strategis Bapak melantik mengoptimalkan peran alumni di seantero NKRI kemarin. Oh ya, bersyukur lah. Nah, mereka kalau bersama alumni misalkan saja menyelenggarakan CBT untuk skema mandiri, itu biasanya penyelenggaraannya itu di sekolah-sekolah atau di kantor pemerintah daerah atau di dinas pendidikan, Pak Rektor? Kita serahkan pada yang bersangkutan, tapi rata-rata kemarin di rumah masing-masing. Oh iya, karena online ya masalahnya. Ya. Tapi ada tidak di rumah masing-masing karena koneksi internet, khawatir, bla 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 itu di suatu tempat yang possible internetnya bagus. Nah, baik di rumah atau di tempat yang dia pilih itu, peran alumni yang kita libatkan di samping sekolah-sekolah mitra. Oh, oke. Nah, dari skema-skema itu, Pak Rektor, bisa kita ketemukan nggak ada kebohongan, kecurangan, misalkan SNMPTN, itu kan basisnya rapot. Bagaimana kalau sekolah misalnya arisan rapot? Bisa terjadi nggak itu? Secara relatif tidak Prof Yanto, karena alhamdulillah sekolah-sekolah itu sekarang sudah tahu. Karena apa? Kita juga sering mengadakan sospro di samping dengan pimpinan dinas terkait, itu juga beberapa kita sasar pimpinan sekolah. Sebab resikonya kalau sampai melakukan seperti itu yang kena penalti tidak hanya sekolahnya, tapi juga siswanya. Dan alhamdulillah hal-hal negatif yang terkait dengan sekolah itu kami bersyukur tidak terjadi. UTBK saja Bapak, itu adik-adik itu secara umum sangat disiplin, sangat tertib. Ya, pelaksanaan tidak hanya sekolah lewat senam PTN, tetapi juga UTBK. Lalu tes yang CBT itu kan terkontrol dari semua media yang kita sediakan. Iya. Jadi apa aplikasi kita itu bisa mengendalikan ya. Yang mengerjakan tes ini dia sendiri atau pakai joki itu bisa diketahui kalau memang CBT dikerjakan di rumah itu pakai joki. Bisa diketahui dari Bisa diketahui, kami punya perangkat tata cara dari dia masuk, proses keluar. Itulah sebabnya Prof Yanto sebagai Bapak Rektor senior dan Pak Dirjen Mandikdasmen senior dulu, UNY karena mempunyai kemampuan IT yang handal itu dipercaya oleh Pak Dirjen IGTK untuk menyelenggarakan PPG. Oke. Dengan berbasis domisili. Kemarin itu rekrutmen se-Indonesia. Jadi siswa-siswa mahasiswa yang ikut program profesi guru itu UNY dipercaya untuk mengelola secara nasional di bawah koordinasi Prof Sawal Gultom itu melakukan identik dengan pengalaman UNY menyelenggarakan CBT berbasis domisili. Ya. Berarti memang aplikasi kita canggih itu bisa mendeteksi apakah dia pakai joki atau tidak. Luar biasa itu. Saya sangat mengapresiasi para generasi muda UNY yang bisa menciptakan aplikasi seperti itu. Nah,
Dulu zaman saya jadi rektor kan semacam SNMPTN itu dulu apa ya namanya? Itu pemilihan bibit unggul. Oh, itu zaman dulu sekolah-sekolah itu masih ada praktek yang tidak baik, yaitu ada markup nilai dan sebagainya. Tapi kan teredukasi lama-lama sampai sekian tahun sampai saat ini baru tahu bahwa ketika curang itu penaltinya adalah kelompok sekolah. Itu sudah disadari semua Pak Rektor ya oleh sekolah-sekolah saat sekarang. Insya Allah sampun, Prof Yanto. Oke, syukurlah. Jadi mudah-mudahan ini informasi yang sangat strategis para siswa kelas 12 dimanapun berada. Anda bisa mendaftar di UNJ, dan kalau daftar di UNJ pilih sesuai dengan kemampuan kompetisi kalian dengan melihat sesuai anjuran Pak Rektor tadi, melihat competitiveness, tingkat kompetisi di masing-masing jurusan. Apakah Anda ingin menyingkirkan 1 lawan 100 atau 150 atau 125 gitu. Ini pilih sendiri sesuai diri sendiri. Sampai harus bisa mengukur baju sendiri. Nah, kira-kira begitu kan Pak Rektor, yang pesan yang lebih baik. Ya. Iya, Pak Rektor senior. Nah, ini mudah-mudahan bisa memberikan jalan untuk kemudahan para siswa yang akan mendaftar di PTN. Dan terima kasih Pak Rektor atas kehadirannya. Mudah-mudahan selalu sehat dan UNJ selalu berjaya dipimpin Pak Rektor bersama teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Pak Rektor senior. Sami-sami.